Selamat pagi, Pak. Jadi kami ingin membahas program kerja kami yang sudah kami susun sebelumnya. Nah, ini saya share bentuk dari program kerja kami. Kenapa, Pak? Ini saya share contoh program kerja, Pak, yang kami buat. Oh, iya. Nah, jadi setelah kemarin yang kita bahas soal program kerja apa yang bisa kami kerjakan, nah itu kami mengerjakan program kerja unggulannya itu yang pertama itu pembuatan website untuk adapun tujuan dari program kerja kami yang soal pembuatan website ini yang pertama itu mempermudah masyarakat secara luas untuk mengenal lebih dalam tentang desa Pepas Asa ini. Jadi dengan adanya website ini orang-orang yang ingin mengakses itu lebih mudah tentang profil desa itu orang bisa lebih gampang mengenal tentang desa Pepas. Setelah itu memberikan fasilitas bagi masyarakat desa Pepas Asa sendiri untuk memperkenalkan tentang desa Pepas Asa itu. Jadi yang kedua ini dan pembuatan website ini kami ingin memberikan fasilitas bagi masyarakat desa sendiri untuk memperkenalkan tentang desa. Jadi orang desa bisa memperkenalkan tentang desanya ke orang luar. Seperti itu. Nah, setelah itu pembuatan artikel. Nah, di dalam website itu nanti kami akan melengkapi sejumlah beberapa artikel. Pertama itu di profil desa. Setelah itu yang kedua tentang kebudayaan, yang ketiga kondisi perekonomian masyarakat. Setelah itu yang keempat potensi sumber daya alam yang ada di Pepas Asa. Jadi dengan adanya artikel ini masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang lebih dalam tentang desa itu bisa langsung mengakses dari web itu. Nah, setelah itu adapun yang kedua program kerja individu dari saya sendiri. Nah, yang sudah saya perbincangkan dengan dosen pembimbing lapangan saya, ini terkait program kerja individu saya yang bertemakan risiko virus COVID-19 dan cara pencegahan penyebarannya di era new normal. Jadi program kerja individu saya sendiri itu tentang edukasi risiko virus COVID-19 ini yang bentuknya itu video edukasi yang berupa wawancara dengan dokter spesialis paru. Setelah itu, yang kedua, program individu saya tentang edukasi pola hidup sehat di era new normal. Nah, itu medianya juga sama, berupa video yang berupa wawancara dengan dokter spesialis paru. Setelah itu, ini program kerja dari rekan saya, Anissa. Tema besarnya itu promosi kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk yang pertama itu ini orangnya yang tadi yang nggak bisa ini ya Pak, yang nggak bisa ikut rapat, jadi saya wakilkan saja terkait program kerja individunya. Jadi yang pertama itu edukasi gigi dan mulut pada anak-anak. Nah, sasarannya itu anak-anak usia 0 sampai 15 tahun di desa Pepas Asa. Medianya juga bentuk video edukasi.
Setelah itu yang kedua, edukasi kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Sasarannya lansia usia 40 sampai lebih dari 60 tahun di Desa Pepas Asa. Medianya ini poster nanti yang akan saya jabarkan lebih lanjut terkait bagaimana mekanismenya. Setelah itu yang ketiga, ini pemanfaatan bahan obat alam untuk menjaga sistem imun tubuh. Sasarannya juga semua kalangan di Desa Pepas Asa. Setelah itu medianya itu juga bentuk video tutorial. Nah ini lanjut ke Kartika. Kartika lanjut. Dalam program kerja saya bertemakan edukasi finansial, tentang edukasi tentang keuangan. Program kerja yang pertama, edukasi cara mengatur keuangan pribadi. Sasarannya semua kalangan di Desa Pepas Asa, medianya video edukasi. Yang kedua, program kerja edukasi cara penggunaan dompet digital untuk memperkenalkan, saya ingin memperkenalkan cara menggunakan dompet digital seperti OVO, Link Aja. Sasarannya semua kalangan, medianya video tutorial. Ya, setelah itu lanjut ke program individunya Kori yang langsung disampaikan. Kori, silakan Kori. Jadi saya mau menyampaikan program kerja individu yang akan saya terapkan. Jadi untuk yang pertama saya mau membuat video edukasi Kampung Sayur. Itu sasarannya semua kalangan di Desa Pepas Asa. Itu medianya berupa video edukasi. Jadi nanti saya mau menyampaikan tentang kenapa penting banget ada kampung. Siapa tahu masyarakatnya terinspirasi, kemudian bisa melaksanakan hal itu, diimplementasikan. Kemudian yang kedua, saya mau membuat sosialisasi tentang agribisnis tanaman rempah, melihat potensi dari Desa Pepas Asa sendiri yang katanya banyak tanaman rempahnya. Jadi kenapa nggak dijadiin bisnis gitu. Nah, saya mau bahas di bagian packaging dan distribusi. Nah, karena itu bagian dari pengolahan pasca panen. Kemudian nanti medianya berupa video tutorial. Gitu. Selanjutnya program individu dari Syarani, ya tolong Syarani dijabarkan program terkait program kerja individu. Ya, terkait dengan program individu saya, yaitu bertemakan The Online Village Market atau pasar. Ya, di program saya meliputi ada 4 macam. Yang pertama itu akun online. Akun online ini nanti saya buatkan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nanti profilnya saya buat logonya nanti saya buatkan juga. Nanti pokoknya di situ tinggal menjual barang aja di situ. Sarananya. Saya buatkan sarananya aja. Dan yang kedua, template untuk promosi. Misalnya mau promosi barang, ada template-nya, nanti saya buatkan. Itu terkait software-nya itu atau aplikasinya itu pakai Pixel Lab. Nanti saya masukkan gimana cara masukkan, cara pakai template-nya gitu. Untuk buatkan nanti template-nya banyak sih yang saya buat template-nya untuk yang kedua.
Yang ketiga, cara berkomunikasi dengan konsumen. Nanti saya buatkan tutorialnya sesimpel-simpel mungkin gimana caranya berkomunikasi dengan baik dengan konsumen gitu sih. Dan yang keempat, pengemasan barang. Ini nanti pengemasan barang ini ada bermacam-macam, nanti saya buat tutorialnya. Dan caranya yang simple dan mudah dicari bahannya. Itu saja sih. Itu saja dari saya. Eh, program dalam kerja individu kami, Pak. Jadi kami akan membuat segera mungkin agar bisa cepat terrealisasikan. Lalu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman soal kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita sendiri, Pak, terkait agar lancarnya program kerja individu kami. Ini gimana? Saya tahu nggak aku. Genok ke pegat-pegat gitu. Ini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan dari teman saya yang tidak bisa hadir karena berhalangan. Jadi yang pertama itu terkait dengan ini, teman saya rencananya mau menyertakan kuesioner serta media. Maka masyarakat bersedia mengisi kuesioner, feedback dari mereka tentang media karena teman saya ini mau rencananya ingin mengirimkan itu poster, berupa poster terkait dengan video terkait dengan edukasi kesehatan gigi lansia. Jadi teman saya itu berencana untuk mengirimkan poster agar bisa ditempel di mungkin di apa namanya di posyandu atau di tempat-tempat kantor agar bisa dijadikan apa namanya gambaran terkait dengan kesehatan gigi. Nah, setelah itu yang kedua, apakah ibu-ibu PKK itu mempunyai grup WhatsApp, Pak? Seperti itu. Itu pertanyaan dari teman saya. Terus selanjutnya pertanyaan dari apakah yang lain, teman-teman yang lain dulu? Ada yang punya pertanyaan nggak terkait program ininya, individunya, supaya bisa lancar? Saya masuk ya. Jadi Ya. kalau dari saya pribadi, mau mempertanyakan, karena saya mau mengedukasi tentang kampung sayur, kira-kira itu bisa nggak ya diterapkan di sana? Apa perlu, pokoknya saya butuh masukan gitu, atau saran. Tentang konsepnya nanti saya cuman edukasi doang, kenapa penting kampung sayur itu ada untuk ketahanan pangan keluarga dari skala rumah tangga gitu. Itu aja sih.
sama yang grup WhatsApp buat ibu-ibu PKK, soalnya salah satu sasaran saya buat program yang agribisnis itu untuk ibu-ibu PKK sebenarnya. Oke, lanjut dari teman yang lain. Apa ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kan terkait program individunya agar bisa berjalan lancar, begitu? Gimana Kartika atau Syarani, apa ada pertanyaan yang bisa dilontarkan? Ya, kalau pertanyaan saya sih, dengan program saya itu, saya membuatkan itu sekedar sarana. Mungkin apa bisa diterapkan dengan media-media online yang mereka apakah bisa menerapkan cara menjual online atau apa ya? Suaranya hilang, suaranya. Tes. Ya, masuk. Terkait dengan program kerja saya itu apakah bisa diterapkan untuk dengan sarana seperti itu? Oke. Ini juga ada Pak pertanyaan tentang dari program unggulan kami. Ini kan terkait dengan website akses atau sarana. Nah, nanti terkait di dalamnya apa saja yang ingin dimasukkan tentang desa bisa disampaikan. Jadi nanti bisa kami bantu untuk dimasukkan ke dalam website agar bisa terlihat lengkap dan berisi begitu. Mungkin itu Pak pertanyaan yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu. Gimana Pak? Jadi saya menjawab pertanyaan yang ada ini ke saya. Jadi yang pertama ini tentang kampung sayur. Ini maksudnya edukasi yang seperti apa? Apakah ini memberikan edukasi agar masyarakat makan sayur atau membuat pasar sayur atau membuat kampung ini menjadi sayur? Nah, kemudian masalah PKK ini, saya belum menanyakan ini ke beliau, ke ibu-ibu PKK. Tetapi kalau masalah edukasi tentang segala hal yang menyangkut perekonomian yang dibantu oleh ibu-ibu PKK itu nanti saya bicarakan ke ketua tim penggerak PKK-nya. Kemudian masalah Syahrani tadi bilang kalau media online itu bisa atau tidak, ya semuanya bakalan bisa terlaksana karena sekarang ibu-ibu saja sudah Android-nya mahal dari saya gitu. Jadi kalau ada edukasinya untuk menjalankan itu, menjalankan programnya, maksudnya menjalankan aplikasi tersebut, ya saya yakin ini bisa diterapkan. Yang penting medianya sudah disediakan oleh Sahani. Kemudian web desa. Web desa ini mungkin sangat sederhana bagi saya. Jadi di sana nanti terisi informasi-informasi dasar tentang desa, seperti sejarah desa, kemudian jumlah penduduk, keadaan geografis. Kalau bisa nanti sampai ke program-program yang dilaksanakan pemerintah desa, baik dari dana desa maupun alokasi dana desa
maupun bantuan-bantuan dari provinsi, pusat, ataupun kabupaten. Jadi di sana nanti ibaratnya seperti transparansi sebuah kegiatan dari dana yang ada, kemudian dana yang dikelola oleh pemerintahan desa bersama dengan Badan Pemusatan Desa. Jadi mungkin gambarannya seperti itu tentang web desa. Nanti masalah data-datanya nanti kami kirim melalui melalui WA lah nantilah kayaknya gitu. Kalau masalah tentang dokter gigi tadi, ya kalau untuk buat kuesioner ya buat saja kalau memang diperlukan. Nanti kita bantu pengisiannya di sini. Kalau mau pengiriman poster, ya silakan dikirim. Nanti kita bantu tempel di sini dan dipoto agar untuk laporan. Jadi semuanya bisa diatur. Oke. Kori masuk tadi soal kampung sayur. Iya, jadi saya masuk ya Pak. Jadi terkait kampung sayur ini, saya kan nggak searching juga sih. Saya kadang ngeliat programnya Badan Ketahanan Pangan dari Kementerian Pertanian itu membahas tentang P2L. Jadi P2L itu singkatan dari Pekarangan Pangan Lestari. Jadi itu tujuannya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Kalau dari yang saya tahu, P2L ini efektif sekali untuk menangani kondisi masyarakat yang sedang down ekonomi. Seperti masa COVID sekarang, walau di daerah pedesaan sendiri, pangan itu cukup terbatas karena akses yang dibatasin sekarang nih Pak, seperti PSBB, lockdown, segala macam. Jadi bahkan di perkotaan pun juga menerapkan P2L ini. Jadi saya tuh ngajak untuk masyarakat itu bukan hanya menanam sayur, tapi apapun itu yang mereka butuhkan. Pokoknya menanam tanaman yang mereka butuhkan di pekarangan rumah. Nah, keuntungan dari diterapkannya P2L ini, itu tuh bakal bikin ketahanan pangan keluarga meningkat. Terus dari segi perekonomian, masyarakat itu nggak terlalu perlu mengeluarkan banyak uang untuk keperluan pangan. Jadi apa yang mereka mau makan, mereka bisa tanam. Jadi mereka makan yang mereka tanam, dan mereka tanam yang mereka makan, gitu. Kemudian, manfaat lain dari P2L ini sendiri, itu menjaga kekerabatan dari masyarakat. Jadi, di antara para tetangga yang menanam sayur, itu bisa terjalin barter, tukar tanaman, seperti itu. Jadi, itu menjaga keutuhan keluarga dari rumah sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi, untuk kenapa saya menawarkan program ini, karena hal ini sudah diterapkan oleh fakultas saya di daerah Tenggarong di desa saya lupa, di daerah Lokulu pokoknya. Nah, masyarakat desa itu sudah menerapkan kampung sayur, dan luar biasa, itu juga mengangkat perekonomian masyarakatnya, kemudian menjaga kekerabatan di antara masyarakatnya juga seperti itu. Dari segi kebutuhan pangan sendiri, mereka pun terpenuhi tanpa dengan adanya pasar induk seperti itu. Jadi, kenapa saya tawarkan, sepertinya bagus sekali jika diterapkan di Desa Pepas Asa. Seperti itu, Pak. Ya, jadi ya Pak, anggapannya Pak. Ya. Jadi gini ya, kalau kita desa itu sebenarnya bagi saya ada beberapa klasifikasi. Selain dari kelas yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Desa Daerah Tertinggal. Kalau desa yang ada di kota, itu berbeda dengan desa yang ada memang di pelosok. Jadi gitu pemahamannya dulu kan.
Jadi kalau bagi saya, kalau seandainya Mbak Kori tadi mau melaksanakan kegiatan itu, kalau bagi saya di kampung ini sebelum universitas kita itu ada ataupun program pemerintahan itu dilaksanakan, kita di sini sudah melaksanakan P2L tadi Mbak ya. Ya, kita di sini di pekarangan kita tanam serai, pucuk singkong, kemudian tanam-tanaman yang rempah-rempah, kemudian sayur-sayuran. Banyak Mbak di sini kalau kita. Nah, yang menjadi masalahnya itu kalau P2L tadi saya rasa sudah terlaksana di sini. Yang menjadi masalahnya itu masyarakat di sini belum tahu caranya bagaimana bercocok tanam sayuran dengan baik, kayak di pot segala macam gitu. Nah, itu yang menjadi masalahnya sehingga dia tidak maksimal apa namanya hasil yang didapat. Jadi kalau bagi saya tentang program Kampung Sayur atau melaksanakan sebuah program yang dijalankan oleh fakultas ataupun pemerintah tentang P2L, yaitu disederhanakan aja menjadi programnya buat pamflet atau segala poster atau selebaran gitu bagaimana cara menanam sayur dengan baik gitu sehingga hasilnya lebih maksimal. Kalau program P2L itu ya sebelum Mbak Koreano juga di sini sudah terlaksana meskipun tidak banyak gitu. Tidak seperti ya gitu sih Mbak. Kalau bagi saya sih kalau memang mau dilaksanakan ya apa salahnya gitu lebih mengedukasi lagi kan. Iya. Tapi kalau saya lebih ke cara membudidayakannya daripada mengajak pesertanya gitu. Karena di sini kita sudah terlaksana. Baik Pak, saya tanggapi ya. Jadi untuk di program Kampung Sayur ini, saya sempat kepikiran juga karena saya punya beberapa teman orang Dayak, terus mereka itu juga nanam-nanam gitu. Jadi menurut saya untuk P2L ini mungkin kurang efektif, makanya kan saya rapatkan dulu supaya saya dapat masukan apa yang sebenarnya diperlukan masyarakat. Kemudian sebelum saya sampaikan ini, saya tuh sempat kepikiran kalau nanti dalam penyampaian saya tentang P2L ini, itu tuh saya seperti membuatkan tutorial penanaman. Seperti kata Bapak tadi kan tentang budidayanya secara baik dan benar. Mungkin nanti saya buatkan konsepnya lagi lah. Nanti saya konsulkan lagi. Terima kasih Pak sudah dikasih info tentang kebutuhan masyarakatnya. Oke Mbak. Kalau buat tutorial lebih bagus Mbak. Jadi begini Pak, ini kan sudah sudah kami sampaikan beberapa pertanyaan tentang program unggulan dan program individu dan apa saja yang dibutuhkan terkait program unggulan dan program individu serta masukan dan sarannya. Jadi mungkin kami ingin meminta yang terkait apa saja yang bisa Bapak berikan terkait misalnya tadi program unggulan terkait informasi serta rincian tentang desa. Itu kami meminta agar bisa cepat kami input di dalam website agar bisa website itu terisi begitu Pak. Terus setelah itu terkait dengan program individu masing-masing itu juga tadi juga sudah Bapak ACC dan Bapak juga ada yang sudah Bapak kasih saran dan masukan apa yang bisa diubah, apa yang bisa ditambahkan atau ada yang terlalu berlebihan. Jadi begitu Pak, mungkin setelah rapat ini saya akan meminta terkait tadi kebutuhan-kebutuhan yang untuk menjalankan program unggulan dan program individu Pak. Begitu. Saya bisa nambahkan nggak Mas? Ya Pak, silakan. Jadi dulu kan waktu saya KKN offline
saya ada program namanya edukasi tentang menabung. Kerjasamanya dengan Bangkal Tim Utara kan. Jadi programnya itu kita mengedukasikan masyarakat untuk menabung. Jadi kalau bisa, karena tingkat kesadaran kita ini dalam menabung itu cukup rendah di pedesaan ini, mumpung kita lagi ber-KKN kan, apa salahnya kita membuat tutorial tentang pentingnya menabung untuk masa depan keluarga dan anak-anaknya nanti gitu. Nah, jadi saya rasa itu juga perlu untuk dibuat tutorialnya atau buat semacam apalah gitu modelnya biar lebih menarik gitu sehingga masyarakat tergerak untuk menabung. Jadi itu salah satu program yang mungkin bisa teman-teman buat di sana. Itu aja Mas, temannya. Iya Pak, baik. Nanti terkait tentang menabung akan kami diskusikan dengan anggota. Nanti apakah itu akan masuk ke program salah satu individu atau menjadi program tambahan unggulan kelompok seperti itu. Jadi baik Pak, terima kasih atas masukannya. Nanti akan kami bahas bersama teman. Jadi mungkin apa ada tambahan lagi yang ingin di Kartika? Boleh saya masuk? Iya, Ya, silakan. tentang menabung itu yang termasuk di program kerja saya, Pak, yang tentang edukasi finansial itu, Pak. Tampilkan slide-nya, Kak Imam. Bentar. Oke, kalau mantap sudah kalau ada. Gak usah dibuka slide-nya lagi. Kalau ada ya nggak apa-apa. Ya, baik. Terkait program individu. Nah, itu. Oke. Pak, yang nomor 1. Cara mengatur keuangan. Di situ Dijelaskan termasuk menabung. Oke, kalau gitu Mbak, kalau ada. Pas sudah. Nanti berarti mungkin Kartika lebih merincikan bagaimana cara mengatur keuangan begitu ya, Kartika. Iya. Ya baik Pak, mungkin terkait yang tadi Bapak sudah beri masukan itu ternyata sudah masuk di program individu salah satu anggota kami. Jadi mungkin setelah ini kami akan mengerjakannya dan nanti setelah rapat ini saya akan meminta apa-apa saja yang dibutuhkan terkait program unggulan dan program individu. Nah, yang nanti Pak terkait program grup WhatsApp Ibu PKK itu nanti saya akan tanyakan dulu kepada teman saya tujuan dia meminta itu apa agar lebih jelas. Dan ini kayaknya juga Kori juga minta terkait grup WhatsApp Ibu PKK itu. Ya mungkin itu aja dulu Pak. Mungkin ada teman-teman dulu yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum selesai. Oh iya Mas, ini saya kasih tahu ya tentang bagaimana sejarah itu tadi. Oh iya Pak. Jadi kan ada buku sejarah kita ini Mas. Karena dulu waktu pokoknya belum ada komputer lah, belum ada laptop. Jadi orang tua dulu kan ngetiknya pakai mesin tik. Jadi nanti mungkin saya kirim scanannya saja Mas ya. Ya, jadi bukan file yang bisa di copy paste gitu. Oh iya, baik Pak, baik. Itu saja Mas. Oke, teman-teman yang lain gimana? Apa sudah cukup? Saya masuk deh. Ya, silakan Kori. Jadi ini untuk teman-teman juga, saya menanyakan di forum ini. Jadi itu beberapa hari yang lalu teman KKN saya itu sempat cerita kalau salah satu program kerja
dari kelompok KKN-nya itu mengisi informasi di Wikipedia terkait desa tempat dia KKN. Jadi saya sempat searching juga tentang Desa Pepas Asa, itu juga ada di Wikipedia, cuman informasinya sedikit sekali. Jadi dengan persetujuan teman-teman, apakah mau juga, terus saya minta izin juga ke Bapak Eriko, kalau kalau boleh Wikipedia tentang Desa Pepes Asa itu juga kami isi selain website gitu, buat nambah informasi. Jadi gimana? Bisa nggak? Kalau dari teman-teman bisa. Kalau saya sih oke saja, Mbak, kalau memang bisa. Kalau Iya, Pak. iya silakan Kori. Soalnya untuk Wikipedia sendiri itu bebas bebas orang-orang itu mau memperbaharui informasi itu siapapun bisa ngedit juga. Jadi itu ini kesempatan buat kita selain dari website buat mengenalkan Desa Pepas Asa ke masyarakat juga bisa dari Wikipedia itu. Gitu. Soalnya gampang aja tinggal kita masukin apa yang kita mau masukin gitu. Oke, Mbak, kalau Siapapun bisa. Saya izinkan. Ya gimana Kor? Cukup? cukup, Mam. Oke. Ya, baik Pak, mungkin itu yang ada tambahan saran dari anggota kami. Mungkin nanti terkait pembaharuan informasi tentang Desa Pepas Asa di Wikipedia itu akan kami jadikan juga sebagai program unggulan, karena itu juga termasuk dengan luaran bentuk desa dan serta rincian di dalam desa. Nah, mungkin itu saja dulu Pak, apa yang bisa kami sampaikan. Nah, nanti terkait ada pertanyaan-pertanyaan susulan atau saran dari kelompok kami, nanti kami akan sampaikan kalau ada lewat grup WhatsApp, Pak. Oke, Mas. Oke, mungkin itu aja dulu Pak terkait dengan program kerja kami dan rapat hari ini. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu. Terima kasih banyak. Dan selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya,